Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perda yang rahmati Allah, pernah nggak sih kalian ngerasa kesel banget sama pasti pas ada teman mau nyempulus, pas minjem mukanya melas banget kayak belum makan 3 hari. Tapi pas ditagih dia malah digalak daripada kita. Tahu tiba-tiba amnesia alias pura-pura lupa. Nah, daripada kita kasih sendiri dan nggak baik buat kita, mending dengerin cerita ini. Tapi bentar, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan sayang-sayang ya. Kenalin, saya Ejar dari kelas 8 Putra. Di edisi Ramadan kali ini bakal bongkar rahasia cerdik. Maksudnya siasat jenius dari sang maestro komedi kita, Abu Nawas, pas lagi ngadepin orang yang hobinya nunda hutang. Simak sampai habis ya. Kisah ini dimulai siang bolong. Pas Abu Nawas lagi enak-enak tidur, tiba-tiba pintunya digedor kenceng banget. Pas dibuka, ternyata si Abu Jahil. Si Abu Jahil ini masang muka paling sedih sedunia dan bilang, "Aduh Abu Nawas, tolongin saya lagi butuh uang banget 100 dinar buat keperluan mendesak. Janji deh, pas panen langsung saya gantiin." Abu Nawas ini sebenarnya orang gak tegaan saat Perda, padahal uang itu buat benerin rumah dia yang bocor. Tapi akhirnya dipinjam juga ke Abu Jahil. 1 bulan kemudian, Abu Nawas dengar kalau panennya Abu Jahil cukup besar, uangnya melimpah ruah. Tapi pas ditunggu sampai sore, sampai malam, batang hidung Abu Jahil pun gak kelihatan juga. Akhirnya Abu Nawas mutusin buat ke rumahnya. Tapi pas nyampe sana, Abu Nawas malah ngeliat si Abu Jahil lagi asik pesta pora sama teman-temannya. Pas ditagih, jawabannya klasik banget. "Aduh Abu Nawas, maaf ya, uangnya udah habis lagi buat modal. Janji deh bulan depan. Pegang omonganku." Abu Nawas pun cuma bisa lus dada. Dia tahu dia lagi dikibulin, tapi bukan Abu Nawas namanya kalau nggak punya ide 1001 macam. Abu Nawas pun pulang dan nemu temennya, si Pulan, buat bikin sebuah sandiwara. Besoknya Abu Nawas balik lagi, tapi kali ini dia nggak buat catatan hutang, melainkan bawa berita hoax yang menggiurkan. "Abu Jahil, aku nggak jadi nunda tagihan, tapi aku mau ngajak kamu jadi kaya raya. Ada orang pintar di sebelah yang bisa ngubah 1 dirham menjadi 100 dirham. Mau ikut nggak?" Saat Perda mendengar kata kaya raya, Abu Jahil pun semangat terima. Dia pun ikut Abu Nawas nemuin seorang pintar ini, yang sebenarnya si Pulan, yang lagi nyamar pakai jenggot palsu. Orang pintar ini bilang, "Kalian bisa kaya raya tanpa kerja keras, tapi ada syaratnya. Ritual ini butuh tumbal atau sasaran. Tumbal itu harus memiliki ikatan hutang piutang dengan kalian. Tanpa orang itu sadari, dia bakal jadi tumbal buat kekayaan kalian." Mendengar kata tumbal, mental Abu Jahil pun langsung ciut. Dia mikir, "Waduh, aku kan punya hutang ke Abu Nawas. Jangan-jangan aku bakal jadiin tumbal buat kekayaan Abu Nawas." Pas pulang, Abu Nawas checking lagi dengan santainya. Dia bilang, "Abu Jahil, hutang kamu yang 100 dinar itu nggak lunas aja ya. Aku ikhlas kok. Bentar lagi kan aku kaya raya gara-gara ritual tadi." Abu Jahil pun makin panik. Dia mukanya pucat pasi dan teriak ke dalam rumahnya, "Jangan Abu Nawas, jangan. Nih uang kamu yang 100 dinar aku balikin sekarang. Tadi aku cuman bohong pas bilang uangnya udah habis. Nih lunas ya, lunas. Kita udah gak ada hubungan utang piutang lagi." Setelah uangnya pindah tangan, Abu Nawas pun cuma bisa ketawa cekikan dan bilang ke Abu Jahil, "Makanya Abu Jahil, gak usah bohong. Gak ada tumbal-tumbalan. Teman siasat biar kamu jujur." Abu Jahil pun cuma bisa gigit jari karena udah ketipu sama siasat Abu Nawas. Saat Perda, dari cerita seru Ejar tadi ada pesan penting buat kita. Pertama, hutang adalah janji. Jangan pernah nunda bayaran hutang kalau kita sebenarnya mampu, karena hutang dibawa sampai mati loh. Kedua, jujuran itu berkah. Berbohong buat nunda kewajiban cuman bikin hidup kita nggak tenang dan gampang kena batunya. Oke, tadi hikayah pendek tapi padat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua di bulan suci ini, biar makin jujur dan amanah. Saya Ejar pamit undur diri, tapi sebelum layar YouTube kalian gelap, ingat kata-kata saya. La tansawul ijab wa tolik wal istiraki fil qanati YouTube Daril Hasan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Daril Hasan. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.